Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk mandi ya, supaya kamu tetap sehat dan segar. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN mengenai keberagaman agama. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sejarah-sejarah dan agama apa saja yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Sebelum itu, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Jangan lupa ya untuk berdoa. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tuhan memberkati. Sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Keyakinan atau agama suatu masyarakat memengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Hasil telusur keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri atas berbagai macam budaya, suku, bangsa, maupun agama. Keberagaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau bisa dikatakan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan secara singkat sejarah agama di Indonesia. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Itulah sejarah agama di Indonesia. Nah, anak-anak ibu, dalam pergaulan sehari-hari, tentu kamu sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Sikap yang harus diterapkan sebagai pelajar untuk menghargai keberagaman agama: 1. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 2. Saling bertoleransi atau saling tolong-menolong walaupun berbeda-beda agama. 3. Selalu hidup rukun walaupun di lingkungan kita ada beberapa orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, jadi anak-anak ibu harap anak-anak ibu janganlah kamu membeda-bedakan perbedaan agamamu dengan teman bermainmu. Misalnya kamu adalah agama Kristen ataupun Katolik, tapi kamu punya teman bermain agamanya berbeda dengan kamu, agama Islam, agama Katolik ataupun agama Kristen. Tidak boleh adanya perbedaan, tapi kamu tetap melakukan solidaritas sebagai teman. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan secara singkat agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6. 1. Agama Hindu. Nama kitab suci Weda. Nama pembawa agama Hindu itu tidak diketahui. Nah, permulaannya itu berada sekitar 3000 tahun yang lalu.
tempat ibadahnya bernama Pura, hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Nah, jumlah penganutnya 4.012.119 jiwa atau dipresentasikan 1,69%. Yang kedua, agama Buddha. Nama kitab suci Tripitaka, nama pembawa Siddhartha Gautama. Permulaan sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tempat ibadah Vihara. Hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asadaha, hari Katina. Nah, jumlah penganutnya 1.703.254 jiwa. Dipersenkan yaitu 0,72%. 3. Agama Katolik. Nama kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, permulaan sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah Gereja Katedral, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, jumlah penganut 6.907.873 jiwa. Dipersenkan 2,91%. 4. Agama Kristen Protestan. Nama kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, permulaan sekitar 2000 tahun yang lalu, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Jumlah penganut 16.528.513 jiwa, dipersenkan 6,96%. 5. Agama Islam. Nama kitab suci Al-Quran, nama pembawa Nabi Muhammad SAW, permulaan sekitar 1400 tahun yang lalu, tempat ibadah masjid, hari besar keagamaan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Jumlah penganut 276.162 jiwa atau dipersenkan 87,18%. Terakhir, keenam, agama Konghucu. Nama kitab suci Sisu Wuching, nama pembawa Konghucu, permulaan sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah Litang atau disebut Kelenteng. Hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, Cap Gome. Jumlah penganut 117.091 jiwa atau dipersenkan 0,05%. Nah, anak-anak ibu, itulah agama yang ada di Indonesia. Sekarang ibu akan menjelaskan ciri-ciri perilaku persatuan dalam keberagaman agama. Nah, sikap kesatuan dan persatuan ini dapat dicerminkan melalui perilaku yang terpuji dan menghargai sesama manusia. Berikut ciri-cirinya, anak-anak ibu. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam masyarakat. 2. Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi di lingkungan masyarakat. 3. Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan pada satu kelompok sosial masyarakat ataupun lingkungan. 4. Menjauhi pertentangan dan perkelahian. 5. Membangun persatuan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Nah, anak-anak ibu, jikalau kamu sudah melakukan seperti ciri-ciri yang ibu lakukan, akan terjadinya bentuk kerjasama yang indah,
mengenai agama. Akan terjadi bekerja sama dalam menjaga rumah ibadah umat beragama lain ketika mereka sedang melakukan ibadah. Maksudnya di sini, ketika kamu nanti melakukan ibadah di rumah ibadah, nah ada di sebelah kamu atau orang di sekitarmu yang memiliki perbedaan agama dengan kamu, pasti dia akan menjaga rumah ibadah kita akan terjadinya toleransi beragama. Jikalau kita sudah melakukan sikap persatuan dan kesatuan, itu dia. Manfaatnya luar biasa, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sesama manusia. Inilah yang dikatakan kesatuan persatuan dalam keberagaman agama. Nah, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Ibu berharap anak-anak Ibu memahami pembelajaran yang Ibu berikan. Mengenai tugas kita ada tentang wacana. Wacananya berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, pada cerita itu isi ceritanya itu ada tentang keberagaman. Ibu harap anak-anak Ibu tetap menulis wacana tersebut karena pertanyaannya berdasarkan wacana yang Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan pembelajaran kita diakhiri juga dengan doa.